Saya dari Kelompok PPKN akan mempresentasikan media terpadu, yaitu temanya gotong royong dan kerjasama. Perkenalkan, nama saya Nesela dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Intan dari kelas 9. Untuk mewujudkan dengan adanya kerjasama masyarakat dan desa untuk mengusir bencana. Melakukan penanganan tindakan dalam bencana. Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama antara individu atau kelompok mencapai tujuan bersama. Kerjasama adalah bentuk hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang saling berinteraksi untuk mencapai hubungan antara manusia. Faktor yang mendorong terjadinya kerjasama antara lain: motivasi pribadi, kepentingan umum, motivasi situasi, tidak sekadar memahami diri sendiri namun juga memahami orang lain, seperti memahami setiap anggota keluarga, setiap teman dan kawan di sekolah, memahami tetangga dan memahami masyarakat luas. Presentasi saya akan dilanjutkan oleh Lesla. Oke, saya akan mempresentasikan tema yang sudah dijelaskan dari teman saya, yaitu kerjasama. Dan saya akan melanjutkannya, yaitu landasan gotong royong. Landasan gotong royong, karakter kerjasama dan gotong royong. Secara umum, prinsip gotong royong tergantung subsidi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah, mufakat, keadilan, dan ketoleransian. Berdasarkan penampilan terdapat 4, ialah pola pikir, olah hati, olahraga, dan pola pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Bukan itu saja, tapi ada jenis kerjasama, makna kerjasama, manfaat kerjasama, dan ciri-ciri kerjasama. Apa sih jenis kerjasama itu? Kerjasama terdapat 3, yaitu kerjasama bebas, kerjasama formal, kerjasama informal. Bebas adalah kerjasama yang bersifat bukan karena kewajiban alamiah, tetapi lebih pada pertimbangan kesesuaian terhadap sesama. Formal adalah kerjasama yang terjadi di mana seluruh kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama. Informal kerjasama yang kegiatan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum. Ada pula makna kerjasama. Inti dari kerjasama adalah adanya kesepakatan antara 2 orang atau lebih yang terkandung dalam kerjasama, yaitu 1. Orang melakukan kerjasama, 2. Adanya interaksi, 3. Adanya tujuan yang sama. Manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis. Kerjasama mendorong berbagai macam upaya serangan individu. 3. Kerjasama mendorong persaingan dalam mencapai tujuan dan peningkatan produktivitas. Ada pula ciri-ciri kerjasama sebagai berikut. 1. Anggotanya berjumlah paling sedikit 2 orang. 2. Adanya rasa solidaritas yang berbeda. 3. Partisipasi pihak yang terlibat tidak selalu sama, baik kualitatif maupun kuantitatif. Bukan itu saja, tapi ada juga
prinsip-prinsip landasan karakter kerjasama, yaitu ada internal, nilai integritas, nilai etos, nilai gotong royong. Apa sih nilai internal? Bersangkutan dengan batin atau watak manusia. Dan nilai integritas itu adalah suatu konsistensi dan ketangguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai luhur dan keyakinan. 3. Nilai etos kerja. Etos kerja adalah kualitas kepribadian diri serta cara magnetis kesikal memandang, meyakini dan memberikan makna terhadap sesuatu yang mendorong dirinya. Nilai gotong royong. Gotong royong adalah bentuk solidaritas sosial. Ciri utama ini menjadi kekuatan tersendiri bangsa Indonesia dibanding banyak bangsa lain saat mengalami kesulitan. Jadi kesimpulan presentasi saya, kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran diri, kepedulian terhadap lingkungan, sesama manusia. Ketika kita mempunyai sebuah masalah, rasa kepedulian kita akan kita terapkan dalam membantu menyelesaikan sebuah masalah dengan mencari solusi bersama-sama. Contoh, di kelas ada kan lomba menghias kelas, dan itu membutuhkan ide atau karya yang akan kita tampilkan, juga kita terapkan kebersihan kelas dan lain-lain. Untuk kita membutuhkan kesadaran masing-masing untuk bekerja sama dan gotong royong dalam lomba menghias kelas. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Saloka. Saya Aprilia yang akan mempresentasikan keberagaman dan kebinekaan. Indonesia adalah negara yang kaya baik dari segala sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, agama, ras, dan perbedaan yang bertentangan. Namun justru karena keragaman itu bersatu dan memperkaya makna persatuan dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan, prinsip kebinekaan Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, dan agama. Salah satunya keberagaman agama. Keberagaman agama adalah kepercayaan yang diakui oleh negara di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Keberagaman agama di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh letak Indonesia yang strategis dan menjadi jalur perdagangan internasional. Karenanya banyak pedagang dari berbagai negara yang singgah di Indonesia. Keberagaman di Indonesia ada 5: keberagaman budaya, keberagaman ras dan antar golongan, keberagaman gender, keberagaman suku, dan keberagaman agama. Hanya ini presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKN akan menampilkan
kami dengan tema menghargai lingkungan dan budaya lokal. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, seperti dataran tinggi, pegunungan maupun dataran rendah, pantai, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam di sekitarnya. Kondisi alam juga mengakibatkan perbedaan mata pencaharian. Ada yang sebagai petani, nelayan, pedagang, pegawai, dan peternak. Secara umum, lingkungan sekitar terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan fisik, lingkungan flora dan fauna, serta lingkungan sosial. Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang menampakkan gejala-gejala alam. Contohnya, kondisi tanah, air, bentuk muka bumi, batuan, iklim, dan tumbuhan. Lingkungan flora dan fauna. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki kekayaan flora dan fauna. Kebanyakan flora dan fauna di Indonesia merupakan jenis yang dilindungi. Terdapat sekitar 2.827 jenis satwa. Lingkungan sosial terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Ada beberapa masyarakat menganut dan mengikuti adat sekitar serta memiliki tokoh kuat. Namun ada pula yang tidak menganut adat di lingkungan. Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup masyarakat bukan termasuk adat, namun hanya sebatas kegiatan bersama. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya yang etnis yang beragam. Budaya lokal adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta memiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa. Lokal akan muncul pada saat masyarakat suatu daerah yang memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama. Sehingga menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka
dengan masyarakat yang lain. Lanjut dari kebiasaan seseorang berperilaku terhadap lingkungan hidup di sekitarnya atau kebudayaan meliputi berbagai suatu kelompok manusia dan sudah turun-menurun mempengaruhi kebiasaan manusia dalam berperilaku dan berpikir terhadap lingkungan di sekitarnya. Pikiran dan akal budi yang memiliki manusia berdasarkan kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sebagai basis pemikiran dan akal dan budinya. Budaya menghasilkan sesuatu yang disebut budaya optik. Budaya adalah hasil kebudayaan mana pada masyarakat daerah tertentu dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Objek budaya tidak pernah dipengaruhi oleh budaya luar dan merupakan warisan nenek moyang yang diyakini oleh masyarakat daerah tersebut. Berikut merupakan jenis objek budaya lokal di Indonesia. 1. Jenis objek budaya lokal. Objek budaya lokal adalah hasil dari bentuk realisasi budaya karena adanya kearifan lokal yang masih terjaga di suatu daerah tertentu. Sampai saat ini yang masih berkembang, masyarakat Indonesia memiliki ratusan buku tentang budaya masing-masing. Berikut ini contoh budaya. A. Kesenian tradisional. Adalah kesenian atau hasil kreasi yang berasal dari masyarakat asli pada suatu bangsa. Proses kesinyaannya tidak terlepas dari tradisi masyarakat tersebut dan di dalamnya terkadang nilai-nilai sosial budaya serta pula ada yang pemeran dari generasi ke generasi. Tidak ada contoh seperti situs dan tradisi lokal. Jajanan tradisional, bukan memang tradisional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Nama saya Jaka. Dalam supaya kita dapat dari kita berperan diri sendiri dan pada orang lain yang menunjukkan dan akan terus kita ingat dan berusaha kita tepati. Pada kesempatan hari ini kita disebut beberapa catatan atau janji dari para pemuda pada bangsa dan tanah airnya.
Sumpah Pemuda adalah tonggak bersejarah bagi Indonesia, bagi pergerakan bangsa Indonesia yang meningkatkan kemerdekaan. Jika dilihat dari rangkaian peristiwa sejarah, Sumpah Pemuda menjadi momentum kedua yang menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah satu. Peristiwa pertama yang bermakna sangat penting bagi kesatuan Indonesia adalah lahirnya Bung Tomo, yang kemudian hari kelahiran organisasi lintas suku bangsa dan golongan ini dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional. Pemuda Hari Sekarang Indonesia mengaku berkebangsaan satu rakyat Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional bagi kemerdekaan negara Indonesia di saat masa-masa sulamnya menjadi bulan ketika terjadi kebangkitan nasional. Saat ini hari kebangkitan nasional diperingati setiap tanggal 1 Mei. Hal ini dikarenakan kebangkitan nasional terjadi ditandai lahirnya organisasi pemuda yang bernama Bung Tomo pada 2 Mei 1908. Organisasi pemuda ini didirikan oleh para mahasiswa historia sebuah sekolah tinggi kedokteran pada masa itu. Lambang Garuda sendiri memiliki beragam makna. Setiap helai biru Garuda adalah simbol kemerdekaan. Jumlah biru di sayap ada 17 helai melambangkan tanggal kemerdekaan, yaitu tanggal 17. Jumlah biru ekor ada 8 helai, yaitu melambangkan bulu ekor, melambangkan bulan kemerdekaan, yaitu Agustus. Jumlah bulu di leher ada 45 helai, melambangkan tahun kemerdekaan, yaitu 1945. Lambang perisai Pancasila adalah cerminan kesatuan bangsa atau kekuatan bangsa yang bersatu. Setelah berlalunya berbagai perjuangan selama masa penjajahan, akhirnya bangsa Indonesia menemukan titik berpulangnya kemerdekaan bangsa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi ini merupakan titik puncak dari perjuangan rakyat di tanah air tercinta ini. Terima kasih dari
kami akan mempresentasikan benua Afrika. Banyak tergolong di golongan benua Afrika, yaitu benua Nubia, Mali, dan Zambia, Kongo, Afrika dan Afrika Utara, Daya, Afrika Selatan, Mauritania, Oro, Maroko, Tunisia, Djibouti, Somali, Mozart, Djibouti, Nigeria, Uni, Afrika Selatan, Madagaskar. Hanya itu yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Sarofa dari kelas 9. Saya akan mempresentasikan benua Amerika. Ada beberapa benua Amerika, yaitu ada Bogota, Caracas, Colombia, Puerto Ecuador, Guyana, Brazil, Paraguay, Asunción, Argentina, Uruguay, Brasilia, Guyana, Guyana, Kolombia, Venezuela. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita mau mempresentasikan desa Indonesia. Ada banyak wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Ada sekian di wilayah Sumatera dan Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisela. Saya kelas 9 akan mempresentasikan benua Asia Tenggara. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk memberi waktu menjelaskan peta benua Asia Tenggara. Yang terhormat Ibu Nita Rahmawati selaku Makhluk IPS dan PPKN dan teman-temanku sekalian. Saya ingin membutuhkan waktu kalian kurang lebih 10 menit. Himpunan Bangsa-Bangsa Benua Asia Tenggara didirikan pada tahun 1967 dan peta benua Asia Tenggara terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, dan Malaysia. Semua negara pasti memiliki ibu kota masing-masing, yaitu Indonesia ibu kotanya Jakarta, Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur, Brunei Darussalam ibu kotanya Bandar Seri Begawan, dan Singapura, Vietnam, Hanoi, Thailand, Bangkok, Kamboja, Phnom Penh, Filipina, Manila, Myanmar, Burma, Laos, Vietnam. Di sebagian banyaknya negara, Indonesia adalah negara terbesar. Kenapa disebut negara terbesar? Karena Indonesia memiliki 17 pulau. Dan negara terkecil adalah Laos. Kenapa disebut negara terkecil? Karena Laos tidak memiliki laut lantaran negara-negara lain. Kenapa disebut benua Asia Tenggara? Karena Asia Tenggara terletak di tenggara benua Asia. Dan jika negara tersebut dilihat dari kompas, berada di Asia Tenggara. Sekian presentasi saya. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka, kelas 9, ingin mempresentasikan peta benua Eropa, yaitu ada beberapa benua Eropa, yaitu saya sebutkan Rusia, Ukraina,
Portugal, Romania, Poland, Jerman, Itali, Spanyol, Irlandia, Serbia, Hungaria, Austria, Finlandia, Belgium. Ya, itu presentasi dari Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahil, kelas 9. Saya di sini akan mempresentasikan tentang benua Australia. Dan isinya yaitu ada Western Australia, Northern Territory, Queensland, South Australia, New South Wales, Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Tasmania, Hobart, dan Darwin. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohit. Saya akan mempresentasikan benua Antartika. Benua Antartika ada negara yaitu Prancis, Inggris, Selandia Baru, Norwegia, Chile, Argentina. Dan benua Antartika memiliki luas 14,2 juta kilometer persegi dan dengan 98% datarannya dipenuhi es. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.